Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di channel Catatan Pak Guru. Sudah siapkah kalian untuk belajar dari rumah? Kalau sudah siap, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal penting yang bisa kalian manfaatkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan berlatih membuat peta konsep. Bagaimana cara membuat peta konsep yang mudah? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Masih ingatkah kalian ada berapa cara? Betul sekali, ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Dari informasi yang sudah kita peroleh, mari kita buat peta konsepnya. Untuk membuat peta konsep, langkah pertama kita tentukan bagaimana pola peta konsep yang akan kita buat. Pak Guru akan memberikan contoh pola yang Pak Guru buat. Karena kita akan membahas 3 hal penting dari perkembangbiakan hewan, maka kita buat 3 poin utama di sini, yaitu judulnya perkembangbiakan hewan, lalu kita tarik garis dari judul itu. Ada 3 poin, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kalau kita sudah menentukan 3 poin utama yang akan kita bahas, sekarang kita pilih hal-hal penting apa yang akan kita maksudkan dalam poin-poin tersebut. Ya, misalnya dari ketiga poin utama ini kita harus memasukkan pengertiannya. Ya, pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian selain pengertiannya, kita juga memasukkan ciri-ciri hewan dari masing-masing perkembangbiakan, yaitu ciri-ciri vivipar, ciri-ciri ovipar, dan ciri-ciri ovovivipar. Kemudian kita masukkan contoh hewannya, ya, contoh hewan vivipar, ovovivipar, dan hewan ovipar. Kalau kalian ingin lebih menarik lagi, kalian bisa menambahkan gambar pada peta konsep kalian. Langsung saja, mari kita lihat contoh peta konsep yang Pak Guru siapkan. Peta konsep berjudul perkembangbiakan hewan. Ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita mulai dari ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar: ayam, bebek, angsa, ikan, kupu-kupu, burung, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita isi bagian vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapat nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi bulu atau rambut, pada umumnya menyusui anaknya atau disebut mamalia, dan keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kambing, kelinci, kucing, anjing, kuda, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya kita masukkan informasi dari hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan. Saat terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan disimpan di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya meninggalkan telur. Saat menetas, bentuknya sudah sama dengan induknya, dan tahap metamorfosisnya tidak lengkap. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, beberapa jenis kadal, iguana, bunglon, beberapa jenis ular seperti ular derik, dan ikan pari serta ikan hiu. Nah, anak-anak, itulah contoh peta konsep. Kalian bisa memasukkan informasi-informasi penting dari apa yang sudah kalian pelajari ke dalam peta konsep yang kalian buat. Anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk pembelajaran ketiga hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mencoba sendiri untuk membuat kreativitas dalam menyusun suatu peta konsep sesuai pemahaman kalian. Ingat, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love